Baik, kita lanjutkan. Jadi apa namanya? Ini tampilan SAM di saya. Jadi untuk kuliah kita selanjutnya ini saya tadi sudah berikan pengantar bahwa pada dasarnya SAM ini sama dengan SAM yang terinstall di laptop Anda. Oke. Jadi apa namanya? Ini saya sudah start, ini service-nya ada Apache MySQL. Oke. Ini kalau saya go to the application, ini muncul seperti ini. Oke, ini muncul seperti ini. Kemudian ada di sini PHP MyAdmin. Ini PHP MyAdmin saya klik. Nah, saya kira kita sudah berada di layar yang sama. Oke, screen yang sama. Selanjutnya untuk command prompt-nya, CMD-nya, ini saya tinggal ini open terminal. Nah, ini saya sudah ada di sini di terminalnya. Jadi di sini namanya terminal, oke. Oke, ini namanya terminal. Saya tinggal klik ke my SQL -u root. Oke. Nah, ini kita sudah ada, saya kira sudah muncul di situ MariaDB node. Oke. Jadi kita coba ini show databases, ini perintahnya show databases. Nah, ini setiap komennya itu Anda diakhiri dengan titik koma seperti ini. Ini show databases, ini memperlihatkan database. Kalau Anda enter, di situ sudah ada database latihan, information scheme, dan seterusnya. Oke. Nah, sebenarnya database ini itu sebenarnya ada di sini. Oke. Yang ini. Oke. Yang ini sama dengan yang ada di sini. Oke. Tunggu sebentar. Jadi Anda klikkan show databases, itu menunjukkan apa? Kita menunjukkan semua database yang ada di server kita, oke. 4157898. Nah, kemudian ini juga bisa di sini. Di sini di SQL. Nah, bisa juga di sini kita ketikkan perintahnya. Ini show databases. Ini bisa juga di sini. Kemudian ada di sini go. Oke. Ini muncul di sini database-nya yang ada. Oke. Nah, sekarang perintah yang pertama itu adalah yang akan kita pelajari, membuat database. Oke. Untuk membuat database, perintahnya adalah apa perintahnya? Create. Oke. Create database. Nah, coba perhatikan, karena database yang kita gunakan ini yang akan kita buat tunggal, maka tidak ada S-nya. Oke. Create database. Apa nama database-nya? Latihan tadi sudah ada. Ini saja. Gabung jaringan. Oke. Jaringan. Kita pakai huruf besar saja. Nah, itu sudah ada create database jaringan. Kalau kita ulangi perintah show databases, maka sekarang di sini sudah ada, tadi di atas tidak ada jaringan. Nah, sekarang di sini sudah ada jaringan di sini. Oke. Sini sudah ada jaringan. Ini database yang baru-baru kita buat. Oke, yang ini.
Saya pakai highlighter ya, yang ini. Sorry. Yang ini jaringan. Oke. Jadi ini tadi membuatnya ini create database jaringan. Nah, sekarang di sini sudah ada jaringan ini. Oke. Sudah ada jaringan di situ. Nah, kalau kita lihat di PHP MyAdmin-nya, nah sekarang kita tinggal apa namanya? Refresh. Nah, sekarang, nah, coba perhatikan sekarang sudah ada jaringan di sini. Nah, sudah ada jaringan di sana. Nah, membuat database juga bisa kita buat dari sini. Ini kita buat juga dari sini. Databases, kita tinggal kasih masuk namanya. Misal jar saja, oke? Jar create. Nah, sekarang sudah ada jar di sini. Nah, kalau kita ketikkan di sini show databases. Nah, sekarang juga sudah ada jar di sini. Oke? Jadi membuat database bisa melalui command prompt, bisa melalui PHP MyAdmin. Jadi nanti kalau misalnya saya menggunakan PHP command prompt, harusnya perintah-perintah itu kalau Anda prefer atau Anda lebih suka menggunakan PHP MyAdmin, harusnya perintah-perintah itu bisa Anda lakukan di PHP MyAdmin juga. Jadi saya cuma ingin menunjukkan bahwa keduanya itu sama. Oke, keduanya itu sama. Sekarang kita bisa drop database, kita ingin menghapus database itu drop. Oke. Drop database kita ingin hapus jaringan. Oke. Nah, ini sudah, ini terhapus juga akan terhapus juga di sini. Nah, ini jaringan. Nah, ini jaringan yang kita buat ini kita juga bisa hapus dari sini. Jaringan drop. Oke. Jadi apa tergantung preferensi Anda apa. Oke. Nah, sekarang selanjutnya saya sudah tunjukkan ke Anda bahwa keduanya itu sama. Selanjutnya saya akan menggunakan yang command prompt. Oke. Oke, kita sekarang kita tadi sudah punya database tetapi kita hapus, kita buat ulang saja. Database apa nama databasenya? Jaringan, oke. Oh, sorry, ini. Nah, ini sudah ada jaringan. Nah, sebelum kita menggunakan jaringan, kita gunakan use jaringan. Oke, jadi kita akan menggunakan database jaringan. Bagaimana sampai di sini bisa diikuti? Atau saya terlalu cepat? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah kalau bisa. Nah, sekarang coba lihat di sini. Kalau saya ubah database-nya jaringan, nah ini tadi di sini non, sekarang berubah jadi jaringan. Nah, berarti artinya apa? Sekarang kita bekerja dengan database jaringan. Ini kalau kita bekerja di command prompt. Kalau di PHP admin kita tinggal klik jaringan. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa SQL ini menyimpan data dalam tabel, maka yang harus pertama kita lakukan sebelum menginput database, kita harus membuat tabelnya dulu. Oke? Jadi kita harus membuat tabelnya dulu. Nah, membuat tabel yang nama kalau membuat itu create. Create itu kalau bahasa Indonesianya membuat. Jadi kalau kita ingin membuat sesuatu di SQL ya kata kuncinya pasti create. Ini create tabel. Ini nama tabelnya kita peserta. Peserta MK mata kuliah. Usahakan pakai underscore ya, jangan pakai spasi. Nah, apa NIM Anda
kolom pertama NIM integer 10. Kenapa 10? Karena NIM Anda itu 10 digit. Sebagai contoh ini Niken 190.441.11.545. Oke. Kemudian di kolom yang kedua ada nama. Oke. Nama ini kita pakai varchar. Oke, varchar itu artinya variation karakter. Maksimumnya kita 50 saja. Oke. Sorry, ini. Jadi kita mau buat 2 tabel. Oke, jadi perintah ini sebenarnya, coba perhatikan, perintah ini sebenarnya kita ingin membuat tabel 2 kolom. Oke. Jadi kita ingin membuat 2 tabel 2 kolom. Ini kolom pertama ada NIM, di kolom kedua ada nama. Oke, sebagai sederhana saja. Ini integer 10, yang ini varchar 50. Seperti itu kira-kira apa yang ingin kita masukkan. Ketika kita enter error. Di mana errornya? Oke, tabelnya bahasa Indonesia. Oke. Table. Oke, tabelnya pakai bahasa Indonesia. Sayangnya bahasa komputer itu tidak mengerti. Oke. Oke, jadi tabelnya tadi berbahasa Indonesia ini tabel. Oke. Nah, sekarang kita ingin lihat tabelnya. Ini describe table. Oke. Sorry, table. Nah, describe. Oh, sorry, bukan describe table. Describe nama tabelnya. Ini nama tabelnya peserta mata kuliah. Describe peserta besar. Nah, bisa dilihat di sini ada NIM integer 10 0 key-nya nanti kita belajar ini key pada primary key, ada logical key dan seterusnya. Justnya di tabel kita ini ada 2, ada NIM, ada nama. Oke. Nah, selanjutnya kita akan apa tadi? Oke, saya ulangi. Describe peserta. Jadi pesertanya itu ini ada 2. Oke, ada 2 kolom. Nah, sekarang kita tabelnya sudah jadi. Oke, jadi tabelnya sudah jadi. Sekarang kita ingin memasukkan database-nya. Cara memasukkan database, perintahnya insert. Insert itu memasukkan into. Nah, ini perintahnya. Kita mau masukkan kemana? Ke peserta MK. Nah, variabel apa yang kita ingin masukkan? Yaitu NIM dan nama. Oke. Kemudian value nilainya. Nah, sekarang kita input NIM-nya. Siapa ini yang saya mau input? 190. Siapa ini? 4411 843. Namanya siapa ini? Ikayama. Oke, Ikayama. Ikayama masih ikut kuliah? Ikayama ada? Halo Ikayama. Nah, tinggalkan ini. Bagaimana Ikayama? Bisa diikuti? Oke, nanti apa? Kalau ini terlalu cepat nanti juga saya upload di YouTube videonya. Oke. Ini nah ini. Berarti ini sudah masuk begitu. Oke, ini sudah masuk. Jadi saya jelaskan. Jadi ini insert into mata kuliah.
ini untuk mata kuliah. Ini NIM, berarti NIM nilainya ini, kemudian nama nilainya ini. Oke. Nah, ketika kita ingin melihat isinya, kita tinggal lihat select. Ini select everything from apa tadi database-nya, jaringan. Oke. Nah, ini does exist. Oh sorry, tabelnya. Oke, database-nya from peserta. Oke. Nah, itu sudah ada Ikayama di situ. Oke, bisa lihat ya, di tabelnya sudah ada Ikayama di sini. Oke. Jadi seperti itu. Nah, select ini untuk melihat isinya. Oke, sebenarnya ini memilih. Select ini apapun, everything. Oke, jadi select apapun itu. Oke, kalau misalnya dot bintang berarti nama file formatnya dalam format apapun. Oke, from peserta mata kuliah. Oke, nah sekarang coba kita lihat insert database yang lain. Ini saya bersihkan dulu. Sekarang kita insert, ulangi lagi, insert into peserta MK, NIM, nama. Sekarang press. Nah, misal kita ingin input dua data sekaligus, jadi kita bisa input dua data sekaligus. Misal ini siapa ini? 190 44 11 545. Siapa ini 545? Siapa? Niken. Oke. Kemudian database yang kedua, saya tinggal lanjutkan saja. Dalam kurung lagi, siapa lagi ini? 190 44 11 260. Oh sorry, lupa sini. Siapa itu? PV. Oke. Coba lagi satu laki-laki. 190 90. Oke, nah ini bisa kita input satu per satu. Oke, sorry, bisa kita input banyak sekaligus. Yang jelas polanya itu NIM, NIM dan nama, kemudian ini NIM, nama, NIM, nama, NIM, nama, dan seterusnya. Oke, kita enter. Oh sorry, salah. Saya harus ulangi.
apa tadi? Ininya salah. Oke, ini tidak ada. Oke, ini tadi kita input. Nah ini. Nah, ketika kita select everything, nama tabelnya tadi peserta MK. Ini sudah ada database di dalamnya. Oke. Jadi kita sudah punya database 4 database. Oke. Nah, sekarang ketika kita ingin misalnya hapus Niken. Oke, kita ingin hapus Niken. Bisa kita hapus. Ini delete, ya, delete from. Jadi ke from, delete, insert itu berkebalikan. Oke. Peserta MK where where nama sama dengan Niken. Oke. Jadi kita mau menghapus Niken, jadi delete from peserta MK where nama sama dengan Niken. Oke, kalau kita enter ini, nah sekarang kita lihat, nah sekarang Niken ini sudah tidak ada di sini. Oke, sekarang Niken sudah tidak ada di sini. Jadi kita tadi sudah belajar insert, delete, kemudian bisa juga kita delete seperti ini. Nah, where, ya, nah misal yang kita tahu cuma nim terakhirnya. Oke, nim, nimnya bisa seperti ini. Oke, bukan sama dengan di sini, tapi di sini like. Oke, seperti persen, nim terakhir, misal Munawara 216. Oke, 216. Di semua yang ada 216-nya, NIM-nya like 216 itu akan dihapus. Oke. Kalau kita ini, nah sekarang Munawara sudah terhapus. Jadi bisa kita hapus dengan menggunakan ini like. Oke, NIM bisa menghapus dengan ini where nama sama dengan Niken atau where NIM like seperti ini. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung bertanya. Silakan unmute sendiri mikrofonnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, karena apa namanya? Saya hanya saya tidak bisa mengontrol layar PC Anda, apakah Anda bisa mengikuti atau tidak. Pun apa misalnya Anda tidak bisa tertinggal jauh, nanti ini saya upload di YouTube, Anda coba ikuti. Oke. Nah, sekarang berapa menit? Mungkin sekitar 10 menit lagi. Sekarang nah ini tabelnya, kolomnya cuma 2. Oke, kolomnya cuma 2. Oke. Misal kita ingin memanipulasi kolomnya. Untuk memanipulasi kolomnya itu kita menggunakan perintah yang namanya alter. Oke. Misal seperti ini NIM. NIM ini di sini huruf kecil, kita mau ubah jadi huruf besar. Oke. Nah, itu bisa kita alter. Nah, alter table. Nah, kita mau mengubah tabelnya peserta MK. Nah, change. Nah, change itu artinya kita mau merubah ini NIM. Oke, change NIM huruf kecil menjadi NIM huruf besar. Nah, sekarang kita coba ubah INT 10. Nah, ini kalau kita ini, nah ini coba perhatikan sekarang yang
yang NIM-nya ini berubah menjadi huruf besar. Kenapa dia berubah? Tadi kita ubah melalui perintah ini, alter table, change NIM menjadi NIM ini. Oke. Nah, ini sekarang integer 10. Oke, itu bisa kita ubah juga. Bisa kita ubah alter table peserta MK modify. Oke, modify NIM. Nah, sekarang NIM kita mau ubah jadi par char 10 misalnya. Oke. Nah, ini kalau kita describe peserta MK. Nah, oke, peserta. Oke. Nah, sekarang ini NIM di sini juga jadi varchar 10, padahal tadi kita ubah jadi integer. Jadi modify ini merubah NIM menjadi varchar 10. Oke, itu modify. Nah, sekarang selanjutnya apalagi perintah selanjutnya ya. 5 menit lagi, kita masih punya waktu 5 menit. Selanjutnya ini coba perhatikan. Nah, ini tabelnya cuma 2 kolom. Saya ingin misalnya menambahi 1 kolom di sini. Saya ingin tambah 1 kolom lagi di sini. Oke, saya mau tambah 1 kolom di sini. Saya mau tambah di sini kelas. Oke, saya mau tambah di situ kelas. Maka perintahnya alter table peserta MK add. Oke, add. Kita mau tambah add kelas. Oke, ini kelas di variabelnya varchar misal 10. Oke. Nah, ini. Nah, kalau kita sekarang ini, nah sekarang sudah ada kelas di sini. Oke, kelas ya. Jadi sini tidak ada kelas, sekarang di sini sudah ada kelas di sini. Oke. Dengan kita menambahkan add kelas varchar. Oke. Kemudian si Ikayama ini kita mau tambah kelasnya jadi gabungan 3 jaringan. Nah, sekarang berarti kita mau update datanya Ikayama. Nah, perintahnya itu update peserta MK. Nah, peserta MK set kelas sama dengan apa ini? Gabungan 3 jaringan. Oke. Cukup enggak? 10 ya. Jar saja. Oke. Nah, sekarang kita mau di mana kita mau tambahkan gabungan 3 jar? Where NIM, kita pakai NIM saja. NIM sama dengan berapa NIM-nya Ikayama? 190 44 11843. Oke. Nah, ini sudah query-nya sudah. Nah, kalau kita lihat nah, coba perhatikan perbedaannya. Di sini tadi 0, di sini sudah gabungan 3 jaringan. Jadi Anda lihat ini perintahnya. Oke. Ini perintahnya. Selain itu, ini yang terakhir. Ini select
Ini bisa kita kan tinggal punya dua database. Select ini bisa juga kita misalnya select from peserta MK where nama sama dengan ini PV. Oke, ini bisa kita seperti ini untuk menampilkan PP. Jadi yang tampil cuma PP, kita perhatikan tampil cuma PP. Ini cuma variasinya saja. Karena ini nanti akan berguna ketika kita merancang program. Bisa juga where misal yang kita ketahui cuma name terakhirnya. Name like. Nah, ini like. 3 NIM terakhirnya PP 260. Oke. Persen 260. Nah, ini muncul PP. Bisa juga kalau misalnya kita Ikayama where 843. Oke. Akan muncul Ikayama di sini. Bisa juga select from peserta mata kuliah, bisa kita order by name, oke, by nama. Oke, Ika, saya kira bisa juga kita order by name. Nah, coba perhatikan kalau order by nama, ini order by nama. Yang pertama adalah Ikayama karena I yang pertama. Kalau di sini order by name berarti yang diurutkan adalah name-nya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada pertanyaan berarti mengerti semua atau tidak mengerti sama sekali? Bagaimana? Nur Hayati, bagaimana Nur Hayati? Apa saya terlalu cepat atau bisa diikuti? Mohon ditegur ya kalau saya terlalu cepat. Halo? Aman, Pak. Aman, Pak. Kalau siapa ini? Saya mau tanya siapa ya? Siapa yang tidur itu minggu lalu? Jangan dulu nah. Kuliah dulu absen kok. Oke, saya stop share dulu. Bagaimana yang lain? Alfilda, bagaimana Alfilda? Alfilda bagaimana? Aman, Pak. Mana Ikram? Ada Ikram? Nggak tidur dia lagi Ikram. Ikram yang minggu lalu ini tidur. Nggak ada lagi. Heru bagaimana Heru? Minggu lalu. Bagaimana bisa diikuti Heru? Heru? Pak. Bisa dengar saya Heru? Bagaimana Iya. bisa diikuti? Oke. Kalau begitu, untuk absensi hari ini saya akan ambil dari tugasnya Anda. Nanti hari ini saya posting tugasnya belum ada. Masih sementara saya ini. Nah, cara mengerjakan tugasnya, misal seperti ini, tampilkan perintahnya misalnya tampilkan database Anda yang diurutkan berdasarkan NIM. Berarti perintahnya adalah select from order by NIM. Berarti Anda copy ini perintahnya. Misalnya Anda copy ke Word. Jadi misalnya soalnya tampilkan database. Tampilkan database. Kenapa begini? Berdasarkan urutan NIM misalnya. Nah, ini misalnya contohnya, maka Anda tuliskan copy perintahnya. Ini tadi perintahnya order by NIM. Kemudian Anda copy hasilnya seperti ini. Tinggal di copy.
Di sini, nah. Sorry. Anda copy jawabannya seperti ini. Nah, ini jawabannya seperti ini. Anda tinggal atur hurufnya. Kemudian Anda kumpulkan yang bagian seperti ini. Oke, paham ya cara mengerjakan tugasnya? Nanti tugas absennya berarti 41 orang yang hadir, kemungkinan hadir semua. Oke. Kerjakan tugasnya sebagai absensi kehadiran Anda. Siapa ini yang bertanya? Maaf Pak, saya belum paham dari tadi, hanya suara muncul tidak muncul. Oke, Pratiwi, setelah ini saya upload videonya di kerekam nggak? Kerekam, saya upload videonya di YouTube, nanti Anda bisa nonton kembali. Oke? Ada pertanyaan dari yang lain? 41 orang yang hadir, berapa peserta mata kuliah ini? Kemungkinan hadir semua ya. Siapa yang tidak hadir ini? 45. Nanti saya lihat dari absennya, saya lihat dari tugasnya saja. Oh iya, sebagai absen di lembar akhir, di bagian akhir tugasnya Anda paste screenshot. Sekarang screenshot kalau Anda hadir kuliah, oke? Sekarang screenshot kalau Anda hadir kuliah, itu Anda paste di bagian akhir tugasnya, oke? Itu sebagai absensi. Oke, paham? Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.